Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mam semua, selamat datang di channel Memasak Yunitri Suryani. Dan hari ini saya lagi mau bikin sop konro. Ini bisa dijadikan salah satu variasi resep yang menggunakan tulang iga dengan kuah yang menggunakan kluwek dan juga rempah-rempah. Sebelum melihat cara pembuatannya, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya karena insya Allah saya akan banyak bagi-bagi resep masakan Indonesia. Kita membutuhkan 500 gram iga sapi, 1,5 kg daging sapi. Ini warna iganya sudah lebih gelap karena tadi saya seduh dengan air panas ya mams. 20 siung bawang merah, 18 siung bawang putih, 7 buah kemiri, 4 ruas jari jahe, 6 ruas jari lengkuas, sepertiga jari telunjuk kunyit. Setengah butir kelapa diparut nanti akan digongseng. 2 sendok makan ketumbar, 2 sendok makan jinten, 1 batang kayu manis. 5 buah cengkeh, palas cukupnya 1 sendok teh lada. 3 batang serai, 5 lembar daun salam, 6 buah kluwek, daun bawang secukupnya. Oke, sekarang kita akan siap untuk membuat sop konro. Untuk serainya akan kita iris 2 batang saja karena nanti akan kita blender. Sementara untuk semua bumbunya akan kita goreng dari bawang merah, bawang putih, kemiri hingga setengah matang. Setelah itu, jahe, lengkuas, serta kunyit dan juga serai kita akan goreng dulu setengah matang. Dan nantinya bumbu ini semua akan kita blender halus. Ketumbar serta jinten akan kita gongseng dahulu. Dan nanti akan kita ulek dulu. Lalu setelah itu kita akan blender beserta dengan bumbu-bumbu lainnya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk memblender bumbu-bumbunya. Mulai dari bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri. Akan kita blender hingga halus. Namun karena blender saya tidak terlalu besar, jadi bumbunya saya bagi-bagi ya mams. Nah ini bumbunya sudah halus ya mams. Dan sekarang kita akan blender serai, jahe, lengkuas, dan kunyit yang sudah kita iris-iris untuk mempermudah kerja blender. Nah biasanya saya tambahkan air agar lebih cepat dan lebih mudah. Setelah itu juga bisa kita sisihkan dulu. Nah ini serai, jahe, lengkuas, kunyit sudah halus. Dan selanjutnya untuk ketumbar, jinten, serta lada ini akan kita ulek hingga halus. Setelah itu akan kita campurkan bersama dengan bumbu-bumbu yang tadi ke dalam blender. Nah ini saya masih ada sisa bawang merah, bawang putih yang belum di blender. Jadi saya campurkan agar ketumbar, lada, dan jinten ini juga halus dan tercampur dengan bumbu-bumbu halus lainnya. Nah sekarang untuk kluweknya bisa kita keluarkan isinya dan kita juga haluskan. Setelah halus kita bisa campurkan dengan air panas dan aduk merata. Untuk kelapa parut akan kita gongseng hingga berwarna kecoklatan seperti ini. Selanjutnya bisa kita ulek ataupun kita blender. Dan ini adalah kelapa gongseng yang sudah kita blender. Semua bumbu sudah siap. Kita akan mengolah dagingnya. Kita rendam sebentar iganya agar amisnya keluar. Sementara kita panaskan air dan masukkan air panas ke dalam presto agar nanti daging dan iganya itu lebih cepat untuk empuknya. Nah ini kita masukkan semuanya dan kita tambahkan juga garam. Kita masukkan juga salam serta serai. Selanjutnya bisa kita presto hingga dagingnya itu empuk dan setengah matang. Tidak perlu sampai matang agar nanti pas proses pematangan bisa kita campur dengan bumbunya dan bumbunya bisa meresap ke dalam daging. Setelah itu kita bisa pindahkan iga ke dalam panci yang akan kita buat untuk sop kuah konro. Sementara untuk dagingnya bisa kita iris-iris dulu sesuai selera. Lalu kita bisa masukkan ke dalam panci yang akan kita buat kuah sop konro. Nah sekarang kita bisa kembali kepada bumbu. Kita akan masukkan bumbu halus ke dalam minyak yang sudah panas. Kita tumis bumbunya hingga benar-benar matang. Nanti setelah matang warnanya agak sedikit gelap ya mams. Nah sementara untuk pala ini saya akan mengambil sedikit saja, tidak sampai 1 buah pala karena
Pala itu kalau terlalu banyak juga bisa menjadikan masakan menjadi pahit. Jadi ini saya parut sedikit saja untuk menambah rasa dan membuat masakan lebih wangi. Kita masukkan juga salam, serai, cengkeh, serta kayu manis ke dalam kuah sop konro. Nah, kita kembali kepada bumbu yang sudah berwarna lebih gelap. Kita bisa masukkan karena bumbunya sudah matang. Dan kita aduk agar bumbunya menyatu dan meresap ke dalam daging. Untuk kluweknya, biasanya saya tidak menyukai kluwek yang ada ampasnya. Jadi kluwek dan air panas yang sudah dicampur tadi itu kita saring juga agar tidak masuk ampasnya. Selanjutnya kelapa gongseng juga kita masukkan sambil terus menyaring bumbu kluwek hingga sisanya adalah bumbu kluwek yang kasar. Selanjutnya tinggal kita tes rasa saja. Kita tambahkan garam ataupun royco sesuai selera. Dan tinggal kita tunggu saja hingga dagingnya matang. Nah, ini sudah matang. Tinggal disajikan saja dengan ketupat. Namun karena lagi bukan musim lebaran, jadi saya adanya lontong. Dan taburi juga dengan daun bawang serta bawang goreng, jeruk nipis, dan juga sambal rawit. Ini dia sop konro khas dari Makassar. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan happy terus ya mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.